Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program TBF ataupun juga Tribun Business Forum. Nah, pada kesempatan kali ini Tribun Timur telah mengundang satu narasumber yang pastinya sangat interesting sekali ya dengan bukan cuma jabatan tapi juga apa yang akan kita bahas pada hari ini. Dan hari ini tepatnya pada TBF episode kali ini kita akan membahas mengenai peluang dan ide bisnis para wisata pasca pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun sebelumnya atau 2 tahun kemarin memang kita dilanda pandemik, di mana pandemik ini membuat banyak sektor mengalami penurunan secara ekonomi maupun juga mungkin laju ekonomi yang memang semakin menurun. Nah, untuk itu telah hadir di studio Tribun Timur ada Ibu Devi Vidiavina ya, SSMM selaku Head Sales and Marketing Bosowa Wisata. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Vina. Selamat siang Mbak Lia. Oke, Mbak Vina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya, cantik banget ya. Alhamdulillah. Baik, Mbak Vina, nah di samping mungkin kesehatan, kita nih harusnya tanya mengenai aktivitas juga. Biasanya kan kalau hit sales tuh harus shift target ya, jadi penuh dengan kepadatan jadwal atau jadwal yang padat. Untuk aktivitas mungkin Mbak Vina gimana aktivitasnya? Ya, kalau untuk aktivitas saya Senin sampai Jumat isi dengan kerjaan di kantor. Kalau untuk berhubungan dengan sales marketing sendiri, pastinya sering ketemu juga dengan klien-klien. Jadi setiap mungkin seminggu 3 kali saya sales visit dengan beberapa klien untuk courtesy. Sisanya untuk di weekend saya isi dengan olahraga. Oke, berarti hobi olahraga ya? Iya, olahraga. Oke, pantas bodinya goals ya. Alhamdulillah. Tapi untuk itu pasti Boswa Wisata tentunya memiliki goals juga. Nah, nanti kita akan tanya-tanya juga. Berbicara mengenai perkembangan pariwisata ataupun juga ide bisnis pariwisata, hari ini Boswa hadir dengan Boswa Wisata. Mungkin untuk Mbak Vina di awal obrolan kita bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih mungkin profil atau latar belakang dari berdirinya Boswa Wisata ini sendiri. Kan kalau kita ketahui Boswa ini punya banyak usaha juga ya, bukan hanya di wisata. Untuk wisata sendiri mungkin Mbak, silakan. Oke, jadi untuk PT Boswa Wisata Indonesia sendiri atau biasa disingkat dengan BWI, itu pertama kalinya didirikannya itu adalah Pantai Indah Boswa. Pantai Indah Boswa itu yang dimulainya kalau nggak salah tuh pertengahan pandemi gitu kan, jadi mulai dikelola dan akhirnya dibuka untuk umum setelah selesai pandemi gitu. Itu di sana kita benar-benar membuka semua mengembangkan sektor-sektor ada dalam Pantai Indah Boswa sendiri, mulai dari sarana prasarana, fasilitas, dan juga kita lengkapi dengan berbagai kuliner yang ada di dalam Pantai Indah Boswa itu sendiri. Dari Pantai Indah Boswa sendiri itu berkembang, kita kembangkan juga untuk segmen pariwisata di Pulau Panambungan gitu. Oke, baik. Jadi ada banyak juga Mbak ya? Iya, benar. Jadi Pulau Panambungan juga kita lengkapi dengan sarana prasarana dan fasilitas sehingga banyak juga para wisatawan yang dapat berkunjung ke dalam pulaunya itu sendiri. Mulai dari aktivitas olahraga seperti snorkeling, diving, dan juga mereka juga bisa menggunakan camping ground yang ada di area. Wow, gitu. Itu camping ground itu salah satu kesukaan saya juga Mbak. Oh ya? Iya. Nah, tapi mungkin kita sebelum membahas, kita kulik satu-satu, Mbak ya. Dari Pantai Boswa terlebih dahulu. Nah, untuk Pantai Boswa sendiri ini bukan lagi tempat wisata yang asing ya, tapi memang sudah dikenal, bahkan sekarang jadi favorit banyak orang. Benar. Tapi banyak yang bertanya juga Mbak, mungkin untuk HTM masuk ke Pantai Boswa tuh seberapa banyak sih yang harus kita keluarin? Ya, untuk tiket masuknya sendiri itu pada hari-hari biasa maupun hari weekend itu sama. Motor dikenakan harga Rp5.000, mobil dikenakan harga Rp10.000. Sedangkan untuk perorangannya sendiri itu dikenakan harga 15.000
rupiah per orangnya begitu. Murah banget ya, nggak bisa mahal tuh Mbak. itu sudah kita menyesuaikan juga harganya. Iya, menyesuaikan dengan kantong. Benar. Baik, nah yang menariknya lagi di Pantai Bosowa ini kan memang kalau kita lihat nih dari beberapa foto, bahkan saya juga sudah pernah mengunjunginya nih. Ini memang sangat bersih sekali Mbak. Itu mungkin untuk fasilitas yang disiapkan di sana apa aja mungkin Mbak? Oke, untuk fasilitasnya sarana prasarana yang ada di Pantai Bosowa, pertama ada kita gazebo, terus juga ada hammock. Kalau untuk mau foto prewedding juga bisa di sana. Tapi kayaknya harus punya pasangan dulu ya. Benar. Kalau foto prewedding sendiri kan susah gitu, jadi harus ada pasangannya. Foto alone. Iya, foto. Terus kalau mau pengambilan drone itu juga bisa di pantai kami gitu. Terus makanannya pun kuliner saat ini yang berkembang itu kan yang penting juga. Jadi sudah ada pertama ada Tudanski, itu barbecue all you can eat dengan harga Rp115.000 aja per orang. Sampai akhir bulan ini sudah bisa makan sepuasnya untuk barbecue di sana. Terus kedua ada Carita Pantai, mungkin itu lebih konsepnya ke milenial ya, ke makanan yang bold dan juga minuman-minuman hits begitu, boba-boba. Lalu yang terakhir untuk seafood kita ada Lai-Lai. Nah yang menarik nih yang barbecue Mbak. Kalau untuk barbecue ini memang disiapkan untuk hari-hari spesial atau seperti apa? Atau mungkin harus reservasi dulu atau gimana sih sistemnya? Untuk barbecue sendiri tuh setiap hari ada. Itu startnya dibuka dari sore hari jam 5 sampai malam jam 9. Dan itu juga memang harus reservasi untuk menghindari ini ya kehabisan slot untuk tempat makannya. Dan juga di sana juga tersedia untuk live music. Live music itu ada setiap hari untuk dari sore, start dari sunset time sampai jam malam begitu. Jadi kalau Tribuners ada yang galau atau mungkin lagi sakit hati, patah hati ya, ini boleh healing. Iya benar. Jadi kan kalau anak zaman sekarang Mbak Vin itu healing. Pada ke pantai, lihat sunset, ya kan, apalagi udah disiapin barbecue. Nah kalau untuk HTM dari barbecue sendiri Mbak, mulai dari start from berapa nih? Kalau barbecue tadi saya infokan 115.000, itu masih promo, harga promo sampai akhir bulan ini. Wow, itu per orang ya? Per orang, benar gitu. Jadi mungkin kemungkinan bulan depan akan ada kenaikan harga. Jadi untuk harga promo masih kita buka sampai akhir bulan ini di harga Rp115.000 per orang. Jadi cepetan ya? Tapi sebelum harga naik. Iya betul. Tapi ada minimal mungkin Mbak Vin? Nggak ada minimum packs-nya. Oh nggak ada minimum packs-nya. Jadi bisa berapa orang juga bisa gitu. Sekalipun mungkin seorang. Bisa. Ya siapa tahu nggak punya pasangan. Siapa tahu ntar ketemu jodoh gitu kan di pantai. Iya betul. Jadi langsung barbecue-nya 2 orang. Iya benar. Benar. Oke, nah baik, ini sangat menarik memang Tribuners tentang Pantai Bosowa yang sampai saat ini kalau kita lihat di Kota Makassar sudah menjadi tempat pariwisata dan pilihan dari banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Makassar dengan berbagai fasilitas dan juga kuliner yang disiapkan di sana. Tapi sampai saat ini selain Bosowa, tadi kita juga mendengar mengenai Pulau Panambungan. Nah, tadi kan baru di-spill tipis-tipis nih Mbak. Kalau untuk di Pulau Panambungan sendiri, apakah ada biaya juga mungkin HTM atau perawatan itu seperti apa Mbak? Ya, untuk Pulau Panambungan sendiri itu ada biaya perawatan pulau atau BPP, itu dalam arti berkunjung ke pulau tapi tidak menginap gitu, hanya untuk healing-healing seperti itu. Oke, berarti ini PP ya? Iya benar. Pulang pergi gitu. Pulang pergi itu kita kenakan di 25.000 per orang untuk masuknya biaya perawatan pulaunya itu. Sedangkan kalau untuk menggunakan area camping ground sendiri itu dikenakan biaya 50.000 per orang. Oke, tapi untuk Pulau Panambungan ini sendiri kita maksudnya mungkin ambil kapal atau gimana nih mungkin? Disediakan speedboat. Kita juga punya speedboat Bosowa Wisata, itu total ada 2 speedboat, satu speedboat kapasitas 30 pax dan satunya lagi kapasitas 34 pax. Jadi itu berangkat start dari Pantai Bosowa ke Pulau Panambungan dan itu nanti kalau dia PP akan dijemput lagi dan dibalikkan ke Pantai Indah Bosowa begitu. Oke, untuk harga, nah ini kan yang paling penting ya. Untuk harganya speedboat ke Panambungan tuh di 5 juta PP. Mahal ya? PP sudah termasuk tiket masuk itu. Oke. Ya, jadi PP sudah termasuk. Ya? Itu untuk 30 orang loh, 5 juta. Kan satu speed muat 30 orang. Jadi kalau mau rombongan berangkat bisa sharing, benar. Bisa sharing, terus sudah termasuk juga tiket masuknya. Jadi kalau misalnya ada couple nih Mbak Vin yang pengen berdua aja. Oh, bisa hitungan tetap hitungannya ini
sewa yang harganya 5 juta itu. Mau dia berdua, mau 30 orang tetap hitungannya sama. Oke, mending gitu. kita ngajak 30 orang aja ya. Biar murah, iya, bener. irit budget juga. Tapi itu udah include loh Tribuners dengan biaya perawatan pulaunya. Biaya perawatan juga masuk. Benar. Tapi boleh diceritakan sedikit nggak sih mungkin Mbak Vin untuk pulau Panampungan, mohon maaf ini sendiri. Gimana sih mungkin pulau ini sendiri berada di lokasi mana mungkin dan apa sih yang dimiliki dari pulau ini sehingga teman-teman ini wajib nih berkunjung ke sini nih. Kalau untuk lokasi sendiri Pulau Panampungan terletak di di Kabupaten Pangkep gitu ya. Jadi dan apa yang kita bisa tonjolkan dari pulau ini yang pertama memang airnya yang bersih sekali. Banyak terumbu karang yang masih alami yang bisa kita masih biru, pasirnya putih gitu loh. Jadi di sana enak sekali buat apa ya? Tadi Mbak healing gitu kan. Jadi sambil orang yang mau mungkin jet ski terus juga mau snorkeling itu bisa banget gitu. Oke, baik. Ya. Ini sangat menggugah jiwa traveling. Jiwa traveling saya. Oke, baik. Nah, di samping mungkin Pulau Panampungan ini sendiri memang dengan berbagai fasilitas dan juga keistimewaan yang dimiliki dari pulau ini sendiri, Mbak Vin, untuk teman-teman nih yang pengen snorkeling di sana, apakah ada biaya tambahan lagi atau seperti apa? Apakah atau mungkin dengan budget di awalnya udah include? Sudah include. Jadi kita nanti kasih free untuk alat-alat snorkeling yang memang tersedia di pulaunya itu sendiri. Jadi dengan penggunaan speedboat itu saja sudah free, mulai dari biaya perawatan pulau, sudah free juga dengan alat-alat snorkelingnya. Jadi itu kan lumayan, enggak mahal ya. Sebenarnya apalagi bisa sharing untuk 30 jadi orang. Kayaknya ini kita tarik jadi murah banget. Kalau untuk camping ground, Mbak, gimana tuh? Camping ground kita memang menyediakan ininya saja, venue-nya saja. Jadi untuk yang teman-teman yang mau ke sana bisa membawa tendanya sendiri, ataupun kalau yang tidak mau ribet, kita juga ada villa di sana. Villanya bisa dipakai. Itu total kita punya 5 villa di sana. Yang bisa digunakan. Nah, yang paling enak tuh emang nanyain harga loh, Mbak. Iya, benar-benar. Biar to the point gitu ya langsung. Oke. Kalau untuk masing-masing villa, apakah ada range harga dari mungkin yang standar atau yang skala-skala ini tinggi mungkin ya? Itu gimana sih atau semua tipenya sama? Kalau di Villa Panampungan sendiri yang kita punya itu harganya sama semua di 1,5 juta per malam gitu. Cuman memang jenisnya tipenya berbeda gitu. 3 villa kita punya jenisnya villa lumbung dan 2 villanya ini adalah villa batu. Villa lumbung sendiri itu muat sekitar sampai dengan 10 orang gitu. Nama itu villa. Sedangkan kalau untuk di villa batu sendiri itu muat sampai dengan 5 sampai 8 orang dalam satu villa. Berarti jadi bisa sharing masing-masing. Tipenya lebih kecil, Mbak, ya? Iya, benar gitu. Itu juga sudah include dengan AC. Tapi untuk biaya villa ini di luar budget speedboat ya? Iya, benar di luar. Oke, jangan sampai nih menganggap 5 juta udah free semua. Lama-lama rugi ya. Oke, baik Mbak Vin. Nah, itu mungkin untuk Pulau Panampungan dan juga tadi kita bahas mengenai Pantai Bosowa. Ada satu lagi nih yang paling menarik tentang cruise ini sendiri, Mbak. Nah, apa saja mungkin rute yang disiapkan nih? Ya, kalau untuk yang dari cruise kapalnya ini sendiri, ini kan adalah yang terbaru dari produknya dari Bosowa Wisata. Ini baru kita buka open itu untuk sama Panampungan juga gitu. Masih dalam area Panampungan. Jadi itu untuk kita opennya untuk sewa, jadi rent private gitu lah istilahnya ya. Jadi nggak gabung dengan yang lain. Itu untuk 15 orang. Maksimal dalam satu cruise itu di harga 20 juta. PP pulang pergi ke Panampungan. Nanti di dalam kapal cruise-nya itu sendiri kita siapkan juga untuk coffee break, yaitu snack, kopi, teh dan semacamnya gitu. Jadi di dalam kapal cruise sendiri itu pun juga sudah ada ininya ya, 4 kamar tidur gitu kan yang bisa dipakai juga untuk istirahat di dalam. Gitu. Tapi maksudnya ini area ataupun juga lokasi dari cruise ini sendiri rutenya ini memang nginap atau cuma berkeliling atau seperti apa? Berkeliling. Jadi nanti dalam satu hari yang sama dia akan balik lagi ke Pantai Bosowa. Tapi ada waktunya ya? Ada. Mbak? Mungkin startnya pagi ya. Pagi baliknya sore gitu. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman nih Mbak yang tertarik untuk
pengen nginep nih di atas cross itu gimana? Bisa juga ya? Kalau untuk saat ini kita masih buka untuk open ini ya, open trip dalam arti untuk belum menginap. Jadi yang masih semua dalam PP ya, untuk ke pulaunya sendiri, ya. benar. Oke, gitu. baik. Ini saya sampai bingung Tribuners mau pilih yang Bosowa, kan banyak kalau Bosowa udah ya, iya. atau yang cross bersama pasangan, atau yang speedboat juga nih untuk keluarga atau family gathering nih, cocok banget ya pastinya. Nah, ada yang menarik juga Mbak, satu nih mungkin yang Tribuners belum tahu adalah helikopter. Iya, bisa dijelaskan mungkin Mbak Vin untuk helikopter sendiri nih. Ini kan merupakan salah satu bisnis wisata yang mungkin banyak sekali orang yang belum miliki. Iya, benar. Nah, itu gimana Mbak Vina? Iya, kebetulan untuk helikopter sendiri kemarin di launching pada saat Yaumul Milad daripada founder kami Bapak Haji Muhammad Aqsa Mahmud, untuk peresmian daripada helikopter sendiri gitu kan, dan untuk jasa daripada pelayanan daripada helikopternya itu kita buka di 5 juta untuk 5 orang maksimal dalam satu helikopter. Itu rutenya 15 menit mengelilingi Kota Makassar. Startnya juga dari Pantai Bosowa gitu. Oke, jadi kita start gate-nya dari Pantai Bosowa. Oke, jadi udah kayak bandara ya Pantai Bosowa. semua ada gitu. Semua berangkatnya ada. Di sana semua. Mau makan ada, mau speedboat ada, mau main di laut, main di darat, main di udara. Lengkap. Nah, dan ini yang menarik dengan start harga 5 juta ini untuk 5 orang. Artinya mungkin per orang bisa dengan budget 1 juta. 1 juta, benar. 1 juta, jadi bisa sharing dengan teman-teman atau keluarga gitu kan. Jadi berangkat bareng maksimal 5 juta gitu. Tapi nanti jamnya diinfokan, jam berangkatnya jam berapa. Tapi untuk maksudnya jika ini maksimal ya, maksimal order harus 5 orang. Benar, maksimal 5. Berangkat ya? Iya. Oke, tapi mungkin fasilitas apa saja sih yang mungkin teman-teman dapatkan dengan membayar 5 juta tersebut, selain mungkin berkeliling Kota Makassar, apa saja lagi? Untuk saat ini masih berkeliling Kota Makassar aja kita buatkan ininya, buatkan skemanya selama 15 menit gitu. Tapi untuk ke depan nggak tahu, semoga siapa tahu ada perkembangan terbaru nanti untuk ininya. Pastinya ditunggu juga ya. Baik, ini saya sampai sesak nafas karena saking banyaknya ya. Nanti segala update informasi itu kita juga update selalu di media sosial. Oke, apa di medsos dari Bosowa, Mbak? Medsosnya Bosowa Wisata itu Instagram Bosowa_wisata. Kita juga main di TikTok karena banyak anak-anak milenial juga di pantai gitu ya. Bener, itu juga sama di akunnya Bosowa_wisata. Gitu. Luar biasa. Tapi Mbak, masih banyak ya yang belum tahu juga, mungkin Tribuners dimanapun berada, sebelum kita ke segmen berikutnya, mengenai perkembangan pariwisata yang ada di di Bosowa Bisnis. Nah, sampai saat ini melihat sudah hadir Pantai Bosowa, terus juga pulau, speedboat, bahkan helikopter inovasinya nih. Itu gimana sih Mbak perkembangan pariwisata yang memang ada di Bosowa sampai saat ini? Apalagi Mbak Vina sebagai Head Sales Marketing melihat itu seperti apa Mbak Vina? Ya, pertama-tama sih kita tertolong sekali ya dari awal kita adanya dengan Pantai Indah Bosowa itu, yang kita start memulai dari pantai itu sendiri. Antusiasme benar-benar bagus sekali gitu loh. Jadi kita juga tertolong dengan adanya digital marketing anak-anak, terutama yang Instagram gitu kan, yang ngeposting gitu di akun-akun. Iya, benar. Jadi itu dari lebih ke marketing yang dari satu mulut ke mulut lah ya istilahnya. Ada tempat baru, tempat hits apa semacamnya. Iya. Jadi itu dari sanalah mulai terkenalnya kita di sana, sampai akhirnya kita melihat sendiri di pantai, wah ternyata antusiasme, alhamdulillah gitu loh, kita didukung dengan support yang banyak, sampai akhirnya kita mengembangkan dengan segitu banyaknya sektor yang ada di pantainya sendiri gitu. Mulai semuanya ada gitu di sana. Kita juga lengkapi dengan fasilitas musola, kita lengkapi dengan tempat pemandian umum gitu di sana. Jadi lengkap sekali gitu. Bahkan puncaknya kemarin pada 17 Agustus kunjungan masyarakat ke pantai itu sampai banyak sekali tuh. Iya, membludak, bisa di angka 4.000. Betul. Apalagi Tribun Timur memang melakukan kegiatan di sana juga. Oh iya. Alhamdulillah disupport sekali sama pihak Tribun. Iya. Saking Pantai Bosowa ini sudah jadi objek wisata Kota Makassar. Benar. Yang memang masih terhitung baru, tapi perawatan dan lingkungan yang ada di sana masih terjaga. Iya. Dan pastinya juga itu menjadi salah satu inovasi ya, dan harapan banyak masyarakat tentang perkembangan pariwisata khususnya mengenai pantai. Kan biasanya pantai ini identik dengan mungkin sampah yang benar. Nah, ini
mungkin yang dijaga juga kebersihan. oleh Ya, kalau untuk kebersihan sendiri kami setiap hari melakukan, ada tim kebersihan itu ngelakuin kebersihan dari pagi dan sore. Jadi segala sampah-sampah yang ada di pasir dan di laut juga kita bersihkan semuanya. Dan untungnya juga pengunjung ini kita kesadaran untuk sama-sama menjaga kebersihan di pantai gitu. Luar biasa. Mbak, kita bahas masa lalu boleh ya? Boleh. Masa lalu ini Mbak, masa lalu pasca pandemi, bukan masa lalu pribadi kok. Iya, iya. Pasca pandemi baik. ya. Nah, yang paling menarik ini di awal opening kita adalah memang mengenai ide bisnis pariwisata yang memang sempat mengalami penurunan, bahkan bukan cuma pariwisata ya, berbagai sektor juga pada masa pandemi. Boleh ceritakan mungkin Mbak Vin apa sih yang dirasakan ketika ketika masa pandemi, ketika masa pandemi di 2 tahun kemarin. Apalagi kan memang Boswa Wisata nih hadir untuk pariwisata yang pada saat itu memang harus tutup mungkin ya, karena adanya pembatasan-pembatasan yang memang diberikan kebijakan oleh pemerintah. Seperti apa Mbak Vina? Ya, waktu masa pandemi pun kita pasti mengalami penurunan ya, bukan penurunan lagi, bahkan mungkin belum ada sama sekali waktu itu pergerakan di pengunjung itu apa semacamnya. 2019 ya? Iya benar, 2019. Jadi kita baru di 2020 ya, 2020. Tapi itu masih pandemi juga kan. Jadi kita belum bisa bergerak banyak. Jadi kita memang menunggu istilahnya angka menurun waktu itu kan, angka pandemi dan semacamnya, baru setelah ada berita-berita baik kalau yang angka sudah mulai menurun, baru kita mulai buka gitu loh untuk publik, untuk umum. Dan mungkin memang selama ini kan antusiasme masyarakat yang waktu pandemi bingung ya, nggak liburan, nggak kemana. Ya, mau kemana sih? Iya, bosen gitu kan. Betul, jadi pas sudah kita buka, alhamdulillah langsung antusiasme, benar-benar rasa ingin liburannya tersalurkan, tersampaikan gitu. Apalagi lokasi juga nggak jauh kan, deket, masih di Tanjung gitu. Luar biasa. Tapi kan yang menarik juga kalau kita lihat Mbak Vina ini kan ada berbagai macam juga ya, bukan kompetitor ya, apa ya bagusnya mungkin ya? Apa ya? Mungkin beberapa pariwisata benar-benar juga yang disiapkan, seperti mungkin beberapa pantai yang terjajar di sebelum Pantai Boswa itu gimana nih untuk bersaing secara sehat mungkin, ataupun juga mempertahankan nih value yang ada oleh Pantai Boswa itu apa nih yang dikembangkan? Ya, kalau untuk kita sendiri mungkin seperti yang Mbak bilang tadi, mungkin itu bukan kita anggap sebagai pesaing apa bagaimana, mungkin karena memang sama-sama mempunyai wisata gitu kan. Jadi mungkin segmen marketnya, pangsa marketnya yang berbeda gitu loh. Di kita pun makanya di dalam pantai sendiri kita kembangkan dengan adanya unit-unit bisnis yang itu, yang mulai dari Tudan Ski Barbecue, terus cerita pantai, terus juga ada lay-lay makan seafood untuk di sana di tepi pantai gitu kan. Jadi berasa ala-ala Jimbaran Bali gitu loh, sambil ngeliat matahari terbenam. Jadi mungkin konsepnya itu yang kita kembangkan di sana. Ide itu yang mahal. Bener, mungkin yang belum ada gitu kan. Betul. Yang berbeda dari yang lain. Iya bener. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu yuk buat Mbak Vina. Alhamdulillah. Baik, saya masih ada banyak pertanyaan Mbak. Soalnya saya kayaknya nih udah mau pesan tiket duluan nih. Ke pulau ataupun juga speedboat, apalagi yang helikopter. Oh my god, udah pengen diajak terbang bersama Boswa. Boleh. Nanti bareng saya nanti. Tenang Mbak. Tapi apalagi sama pasangan ya, Cuco. Bener, sama pasangan Cuco. Baik Mbak Vina, kayaknya kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana Tribuners, kita akan lanjutkan obrolan kita bersama program Tribun Business Forum. Kita akan membahas lagi nih tentang ide-ide bisnis. Kenapa sih Boswa Wisata nih dengan berbagai pariwisata yang sudah disiapkan sampai saat ini juga masih bertahan. Apakah ide di balik bisnis Boswa Wisata? Jadi jangan kemana-mana Tribuners, tetap di TBF bersama Kinan Aulia.
Ya, baik Tribuners, senang sekali kita kembali dalam segmen kedua, masih dalam program TBF Tribun Business Forum, yang pastinya akan memberikan Tribuners informasi-informasi seputar ide-ide bisnis dan juga edukasi seputar bisnis, bagaimana teman-teman bisa memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Head Sales dan Marketing dari Bosowa Wisata, ada Mbak Vina. Kita sapa dulu Tribuners. Mbak Vina, ya, masih semangat di segmen kedua? Masih semangat banget. Dari senyumnya masih semringah ya. Artinya masih semangat. Masih semangat. Sekalipun semangat 45. Oh, semangat 45. Iya betul. Kalau di atas 45 ada lagi, Mbak? Mungkin enggak. 47, 48, 45. Makin banyak. Baik ya. Mbak, di awal nih tadi kita udah spill banyak sekali ya pariwisata yang disiapkan, jenis-jenis pariwisata yang ditawarkan dan disiapkan oleh Bosowa Wisata. Ini kan banyak juga nih Mbak ya yang bertanya, bahkan Kinan pribadi nih ingin tahu rahasia. Bongkar rahasia nggak apa-apa ya? Resep-resep gitu ya. Kalau di tentang chef gitu kan dia pakai resep gitu. Nah, kalau ini kan head sales marketing pasti ada strategi marketing gitu. Tapi sebelum kita bahas strategi marketing, yang paling penting adalah apa sih ide yang paling kuat nih, atau konsep yang paling kuat yang memang konsisten dibangun di manajemen Bosowa Wisata khususnya dalam mempromosikan berbagai macam pariwisata yang disiapkan, yang sampai saat ini kalau kita lihat selalu loh menjadi tujuan utama mungkin ya dari beberapa masyarakat, bahkan banyak masyarakat di Kota Makassar khususnya, Mbak. Ya, oke. Untuk yang pertama tadi konsep dulu ya. Konsep sendiri mungkin yang kita pakai gitu di Bosowa Wisata, bagaimana kita mempertahankan istilahnya, sebenarnya kalau dari segi bisnis tuh kan mempertahankan tuh lebih susah daripada kita mencari memulai gitu kan. Ini antara kita udah healing di Pantai Bosowa ini ya. Ya. Jadi mempertahankan tuh apa sih ininya, konsepnya. Kalau dari ini sendiri sih menurut saya tuh adalah hospitality, yaitu pelayanan gitu. Maksudnya banyak tempat gitu istilahnya, banyak tempat baru, banyak tempat yang ini, tapi apa sih suatu ciri khas gitu loh. Ciri khas yang membuat orang itu balik lagi. Bukan jadi datang, ya? Kalau istilah hospitalnya tuh repeater ya, jadi berkunjung kembali. Bahkan mereka pun bisa menjadi marketing juga bagi kita. Jadi dari mulut ke mulut kan promosi, di sana bagus ya, kita ke sana sama tim reuni sama apa. Jadi itu sebenarnya lebih ke hospitality kita, yaitu pelayanan gitu loh. Pelayanan, bagaimana cara kita melayani secara ramah gitu kan. Nah, secara jiwanya itu yang sebenarnya jiwa hospitality itu tuh yang harus terbangun untuk mempertahankan daripada bisnis pariwisata itu sendiri. Oke, Mbak Vin. Tapi kayaknya kalau kita lihat memang hospitality ini yang mungkin tidak semua juga mungkin bisnis pariwisata yang bisa konsisten terhadap hal itu. Kadang kan kita mikirnya, mbaknya itu tuh judes gitu, males lagi. Nah, mungkin kalau untuk di Bosowa sendiri, apakah memang ada training khusus mungkin untuk bagi karyawan, atau seperti apa menjadi kebiasaan mungkin, atau gimana nih dalam meningkatkan terutama dalam hospitality agar mendapatkan customer royal? Kalau untuk training sih kita belum ya gitu. Cuman itu lebih ke daripada cara kita lah berkomunikasi. Maksudnya juga saya juga dengan tim-tim yang ada di Bosowa Wisata sendiri mungkin kan juga memberikan apa istilahnya ya, memberikan suatu ilmu, mungkin berbagi lah, sharing lah gitu loh misalnya. Jadi mungkin mereka yang belum mengetahui bagaimana, saya juga bisa sharing. Saya juga belum mengetahui tentang apa, mereka juga bisa share informasi. Jadi itu meningkatkan ininya kita lah, ilmu-ilmunya kita, dan juga cara kita ke pengunjung yang memakai jasa kita. Karena memang kalau di bidang jasa memang balik lagi itu tetap ke pelayanan begitu. Betul, apapun itu ya, apapun yang itu pelayanan. Baik, nah belum terjawab nih pertanyaan yang satu. Oke, jangan lari ya Mbak Vin. Masih diingat ya? Iya, rahasia. Untuk rahasia sendiri sih, kenapa sih mungkin berbagai wisata yang dipersiapkan dari Bosowa sampai saat ini masih tetap memiliki nama, atau masih memang ya kalau kita lihat berkembang dan memiliki nama di Kota Makassar khususnya. Itu apa sih mungkin selain dari hospitality? Oke, strategi lah ya. Strategi sekarang kalau saya terapkan itu mungkin lebih ke sistem digital gitu kan. Digital. Jadi memang kita nggak menutup kemungkinan akan adanya offline marketing, strategi marketing itu. Secara langsung face to face. Itu juga tetap saya kembangkan dengan offline, dengan face to face, dengan meeting dengan klien. Saya invite klien untuk ngelihat produk jasa yang kita punya begitu. Tapi kita juga mengembangkan
daripada online itu sendiri. Mulai dari kita juga akan membuat website, itu yang pertama. Jadi di website itu nanti akan ada unit bisnis daripada Bosa Wisata sendiri, dan di sana juga akan bisa dilakukan reservasi online gitu. Jadi pemesanan online. Benar, pemesanan online. Jadi nanti rencananya pemesanan online itu akan kalau payment sudah terbayarkan, itu akan mengeluarkan daripada surat konfirmasi, dan akan ada confirmation number-nya di sana, dan akan ditunjukkan pada saat masuk registrasi ke Pantai Bosoanya itu sendiri. Ini gitu. Kayak kita udah pesan tiket pesawat ya. Benar. Karena semua di handphone kan gitu, ya, jadi mobile gitu, betul, mobile. Betul. Jadi kita pun pas kalaupun lagi tidak standby di pantai, lagi keluar, kita juga bisa mengecek update yang masuk itu melalui daripada handphone itu gitu. Jadi nanti akan ada kontak personnya di sana, telepon maupun emailnya juga akan dicantumkan. Baik. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya Mbak Vin ya yang ingin mungkin males antri, terus pengen cepet dapet, itu ternyata udah disiapin juga di website dari Pantai Bosowa ataupun juga wisata-wisata yang lain yang disiapkan oleh Bosowa Wisata. Nah, di samping mungkin strategi marketing, ini kita mau cerita sedikit nih Mbak, gimana sih mungkin ini masalah target loh Mbak. Gimana mungkin pasca pandemi? Ini kan kita udah memasuki new normal ya, ataupun juga masa endemik. Dan kalau kita lihat makin ke sini pantai itu udah full. Ya, alhamdulillah. Apalagi hari weekend ya. Iya, weekend. Aduh, itu puncaknya kayaknya weekend. Udah nggak kayak pantai tapi kayak lautan manusia. Benar. Ya, kalau kita lihat kan by data dan by lapangan itu kayaknya udah chief target ya. Gimana nih sama ibu head sales? Itu gimana mungkin Kak untuk pendapatan ya secara signifikan setelah melalui pandemi? Boleh cerita sedikit mungkin Mbak? Ya, seperti yang tadi Mbak bilang, memang pas weekend itu adalah puncaknya gitu kan. Cuman namanya juga marketing ya gitu. Jadi kita tuh istilahnya tidak boleh berpuas diri. Iya, betul. Akan pencapaian-pencapaian kita tetap harus belajar. Jadi mungkin pun hari biasa, terutama weekday, itu akan kita juga kembangkan gitu loh. Biar maksudnya tidak terkonsentrasi ramainya hanya pada weekend, akhir pekan. Tapi bagaimana juga weekday, Senin sampai Jumat juga setengahnya, setengahnya setengah nominal, setengah jumlah daripada weekend itu bisa masuk di weekday gitu. Nah, itu akan nanti kita kembangkan strategi-strategi apa yang kita bisa buat di Bosowa Wisata biar weekday tetap jalan juga. Gitu. Baik, tapi memang kalau kita kan melihat waktu weekend ini memang waktu yang waktu libur lah, waktu beristirahat, jadi memang kayaknya di situ waktu-waktu yang pada rame nih untuk berkunjung. Baik, nah kalau untuk tantangan sendiri dari Mbak Vina ini, apa sih mungkin tantangan terberatnya nih jualan wisata ya tepatnya, ataupun juga mungkin mempromosikan masalah pariwisata, sekalipun mungkin orang kan lebih banyak senang wisata emang itu beratnya mungkin tantangannya apa? Kalau untuk sebenarnya terberatnya itu lebih ke apa istilahnya occasional ya, lebih ke pendukung, dalam arti kalau kita ini cuaca lah ya, misalnya kan ramai gitu pantai kalau sana memang cuaca lagi bagus gitu, tapi kalau hujan kan kita otomatis nggak bisa membuka karena ombak pun akan naik sampai ke atas begitu, jadi otomatis unit bisnis kita yang ada di pantai seperti yang tadi saya bilang, Dato Danski, Cerita Pantai, Layalai itu pasti akan tutup kalau sana cuaca sedang tidak bagus begitu. Untuk menjaga juga ya, menjaga keamanan juga. Nah, jadi mungkin memang challenging-nya ataupun tantangan itu sendiri pada saat itu lebih ke cuaca ininya. Ya. Ada nggak sih Mbak Vin? Ini aku sampai kayak gemes gitu loh ya ngedengerin kayak antara ini obrolan kita yang memang benar-benar eksklusif ya, karena sangat eksklusif karena aku pecinta pantai Mbak Vin. Pecinta pantai, ya ampun. Karena kalau puyeng nyarinya air laut. Air laut gitu, bisa buat ini ya, hilangin stres. Minum gitu. juga enak kayaknya. Asin. Asin ya. Oke, baik. Nah, di samping mungkin beberapa konsep yang dibangun oleh Bosowa Wisata, juga strategi marketing yang dikembangkan, Mbak Vin, apa sih mungkin experience dari Mbak Vin ya secara pribadi boleh di-share juga terhadap bekerja di bidang wisata? Apa sih pengalaman teruniknya? Ini kayak agak panjang ya? Panjang ya? CV-nya panjang ya? Perjalanan hidup gitu. Kalau untuk hospitality sendiri, pelayanan itu ya, saya mulai di airlines gitu. Saya dulu di Garuda sebagai cabin crew gitu kan, home base saya di Jakarta. Jadi memang dari sana kita sudah diajarkan di airlines itu dari apa ya, social grace, hospitality, pelayanan gitu. Baru selesai
terbang dari airline, saya ke hotel gitu. Saya ke hotel, saya di Bali sampai posisi saya terakhir sudah sebagai asisten direktur sales. Jadi hotel saya kebetulan juga di Jimbaran gitu kan, dengan konsep juga sama laut, seafood gitu, seperti yang juga sudah terimplementasikan dengan yang ada di Pantai Boswa itu sendiri gitu. Jadi segmen market pelayanan yang memang saya sudah di hotel tuh sekitar udah dari 2011 ya. Sampai 2000. Aku masih SMP, SD lagi ya. Tua banget ya berarti? Enggak ya? Tua tapi baby face. Baby face. Jadi umur boleh tua Mbak ya, semangat harus jiwa muda, benar. Jadi memang dari hotel itu sendirilah terbentuk untuk hospitality-nya tuh lebih dapat gitu loh. Jadi itu pun juga dengan relasi-relasi saya gitu kan, yang saya juga banyak punya relasi di Jakarta, saya handle government, corporate gitu kan, yang setiap ada ke Makassar saya selalu invite mereka, pasti kan ada kegiatan gitu kan. Yuk, gitu iya, pasti segini, ayo Pak, ayo Bu, kalau ada kegiatan ke Makassar gitu bisa ke tempat kami gitu kan, untuk pasti kan ada satu hari mereka free untuk refreshing apa bagaimana, jadi saya suggest-nya ke sana gitu. Jadi bersambut baik. Tapi apa sih Mbak Vin ini yang, aduh aku pengen tahu banget nih. Apa sih menariknya, maksudnya kan kalau kita pikir kan ngurusin wisata itu otomatis harus ada didasari hobi wisata dulu. Bener, hobi jalan-jalan dulu ya. Benar. Ini kaki ini harus jago jalan. Iya benar. Kalau Mbak Vina sendiri maksudnya memang tipikal yang suka wisata gitu atau gimana? Iya, tipikal. Karena kayaknya kalau saya lihat ya, saya baca ini nyaman banget nih katanya kayak gini ya. Nyaman walaupun penuh tantangan ya. Ya, walaupun penuh tantangan, takut ombak gede. Benar-benar. Kalau untuk apa tadi yang Mbak bilang itu memang perlu apa ya, passion lah ya, passion dari dalam, bener yang relate. Memang jiwa-jiwa saya ini memang jiwa-jiwa istilahnya jiwa-jiwa. Tadi Mbak bilang apa? Traveler gitu loh, jiwa senang ketemu dengan orang baru gitu kan. Memang kalau dari marketing sales harus seperti itu, dan memang tipikal orang yang istilahnya harus terus mau belajar begitu. Kalaupun istilahnya kita sudah mencapai target gitu kan, tapi kita masih tetap harus nggak boleh puas, nggak boleh sombong, tetap harus kita belajar dengan orang yang lebih untuk bisa kembangkan ini kita gitu. Kayaknya anak-anak bosa yang nonton ini udah pada tepuk tangan ya dari tadi ya. Aduh malu saya. Udah pada bangga ya head salesnya kayak gini. Baik, tapi pernah nggak Mbak dapet tantangan atau challenging melihat Kota Makassar nih dengan berbagai wisata yang sudah disiapkan, terus hadirlah mungkin Bosowa dan Pantai Bosowa dan yang lainnya. Pernah nggak sih mungkin terfikirkan dengan konsep-konsep yang lainnya mungkin Mbak? Kan di Makassar banyak nih ya. Sebenarnya banyak ya gitu potensi-potensi yang ada. Potensi, betul. Dan saya lihat pun juga antusiasme warga kotanya menyukai sekali tempat-tempat hits gitu loh, tempat-tempat hits yang baru, mencoba sesuatu yang ini gitu. Makanya dari pihak kami sebagai di Bosa Wisata terus mengembangkan segala ini yang ada lah ya, segala potensi yang ada gitu. Maka tadi yang saya bilang yang terbaru adalah cruise gitu kan, yang kapal cruise itu sendiri, lalu juga ada helikopter itu sendiri, dan alhamdulillah ada saja gitu loh yang tertarik gitu, berminat untuk menggunakan fasilitas itu gitu. Baik Mbak Vina. Nah, mungkin dari latar belakang Mbak Vina ya, yang memang sudah bertemu banyak orang dari hospitality, bahkan dari Bali, sekarang di Kota Makassar. Ini pasti sesuatu experience life yang sangat luar biasa kan. Nah, tapi untuk kita kembali lagi mungkin dengan Bosowa Wisata ini sendiri, dalam mengembangkan sayapnya ke depan, pasti harus ada terus nih inovasi-inovasi terbaru. Benar. Untuk Mbak Vina mungkin sampai saat ini, khususnya di tahun 2022 ya, setelah melewati pasca pandemi, selain dari beberapa pelayanan yang sudah disiapkan, akankah mungkin ada lagi inovasi yang dikembangkan? Dan kalau misalnya udah ada nih di kepala Mbak Vina, boleh diungkap di sini juga boleh, gratis Mbak. Mungkin lebih ke strategi lah ya, strategi gimana cara maintenance gitu loh perkembangannya itu. Jadi cara biar tetap dengan angka yang ramai gitu loh istilahnya. Jadi saya juga mungkin mengembangkan daripada sosial media, secara digital ya, dengan selebgram, dengan food blogger, dengan influencer gitu kan, kita undang juga untuk melihat apa yang kita punya begitu. Karena memang sekarang antusiasmenya lebih kepada online ya, lebih kepada digital yang apa-apa share gitu. Jadi terbantu sekali kita dengan adanya online begitu. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, Mbak Vina ini aku kayaknya nggak ada habis pertanyaan ya. Kayak ada nggak dikasih jeda loh. Ya, baik, mungkin sebelum kita akhiri ya segmen ini,
Untuk Bosowa Wisata sendiri mungkin Mbak Vin, apakah mungkin kedepannya akan ekspansi mungkin ke luar Makassar dengan kalau kita lihat perkembangan yang sangat pesat ya di Kota Makassar ini, bagaimana nih rencana-rencana kedepannya atau rancangan-rancangan yang sudah disiapkan oleh tim marketing, apalagi sama hit sales, apa aja mungkin Mbak Vin? Kalau untuk dari pemasaran sendiri, pasti juga kita akan mulai dengan pihak luar kolaborasi karena seperti yang saya bilang, saya juga ada relasi-relasi yang baik di Jakarta, di Bali dan semacamnya untuk mengcombine ataupun create package lah istilahnya, paket liburan gitu loh. Jadi mereka pun dari pihak luar kota yang ingin ke Makassar gitu kan, saya juga bisa kembangkan itu apa yang kita punya dengan mereka gitu loh. Aduh, sebenarnya ini sebenarnya rahasia. Tapi saya buka di sini. Artinya TGFC sangat luar strategi biasa. saya. Iya, ya, nggak apa. Strategi tapi caranya nggak ada yang tahu. Iya benar. How to deal-nya ya. Iya betul. Benar. Siapa tahu rencananya gini tapi caranya berbeda. Caranya berbeda. Unik. Pendekatannya berbeda, approaching-nya berbeda. Betul. Harus ada coaching dulu. Iya. Coachingnya gimana? Ikuti kelas Mbak Vina ya. Nanti open kelas ya. Betul. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan yang sangat meriah buat Mbak Vina, Head Sales Marketing dari Bosowa Wisata. Yang terakhir Mbak, ini asli terakhir. Dari tadi Mbak terakhir. Yang kedua terakhir ya? Karena jadi orang yang terakhir tuh nyaman Mbak. Oh ya, curhat loh. Mbak, apa sih mungkin harapan Mbak Vina ya selaku Head Sales Marketing di Bosowa Wisata terhadap perkembangan pariwisata yang ada di Kota Makassar, khususnya wisata-wisata yang disiapkan oleh Bosowa Wisata? Silakan Mbak. Ya. Oke, untuk harapannya semoga kita tetap mendapatkan Bosowa Wisata tetap mendapatkan hati di masyarakat Kota Makassar sendiri, dan juga untuk pariwisatanya sendiri di Kota Makassar agar bisa terus berkembang dan juga bisa mengembangkan sayap, karena banyak sekali potensi-potensi pariwisata yang ada di sini yang bisa dikembangkan gitu. Oke, baik. Kalau mungkin bisa kasih kita kata-kata motivasi nih, apa nih tentang mungkin announce ya tentang merawat wisata gitu, dengan hadirnya juga Bosowa Wisata, apalagi mungkin Mbak? Oke. Mungkin lebih lebih menjaga lingkungan karena ekosistem yang ada itu perlu dijaga, baik itu ekosistem di darat maupun di laut, karena semua itu akan menjadi satu pariwisata tuh kan nggak cuma satu titik ya, tapi itu akan berkembang menjadi banyak titik juga. Jadi itu harus dijaga menjadi satu rantai yang saling berkesinambungan gitu, sama-sama saling menjaga lah kebersihan, baik itu di pantai, di dalam bawah laut, dan juga di rumah kita sendiri gitu. Rumah kita, iya. Kayak judul lagu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Vina, Mbak Devi Vidyavina ya, SSMM selaku Head Sales and Marketing Bosowa Wisata. Dan pastinya semoga Mbak Vina sehat selalu, semangat dan selalu achieve target. Amin. Yang paling penting ya. Iya, paling penting. Dan pastinya juga Bosowa Wisata hadir dengan berbagai pelayanan yang disiapkan, terus memanjakan mata masyarakat Kota Makassar, dan pastinya segala wisata yang dipersiapkan juga selalu terjaga. Amin. Dan perawatannya selalu aman juga. Bahkan yang paling penting yang dibahasakan oleh Mbak Vina adalah masalah pelayanan ataupun juga hospitality. Yang terakhir nih, buat teman-teman yang pengen tahu informasi menarik ataupun juga terbaru terkini tentang Bosowa Wisata, bisa langsung di IG Mbak ya, di Instagram ataupun juga di website, di mana Mbak mungkin? Di Bosowa_wisata. Oke, follow aja, tenang, nanti kalau nggak sibuk di follow back, kalau lupa ya enggak. Enggak ya. Pokoknya buat teman-teman, apalagi mungkin yang lagi main di segala wisata yang disiapkan Bosowa, boleh tag benar. Nanti akan kita repost. Iya, akan di repost, nggak pelit Mbak ya. Semua akan kita repost sesuai ini. Dengerin itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Vina untuk keseruannya. Senang banget loh pertama kali ketemu, dan juga kita sharing bareng sama-sama pecinta wisata ya. Yang memang kita hobi, tapi kita bisa berbagi ide-ide bisnis yang memang kalau kita lihat perkembangan pariwisata yang ada di Bosowa sampai saat ini bisa tetap berada di posisi yang baik juga. Kita akan tunggu juga inovasi-inovasi terbaru dari Bosowa Wisata, dan sukses selalu untuk Bosowa Wisata dan juga buat Mbak Vina. Semoga selalu menyenangkan hati masyarakat Kota Makassar, dan pastinya sukses
selalu untuk kita semua. Baik Tribuners, itulah mungkin program TBF kita pada hari ini. Kita berakhir pada segmen terakhir ini. Sampai bertemu lagi di segmen berikutnya dalam program Tribun Business Forum ataupun juga TBF yang menghadirkan narasumber dan tema-tema yang menarik seputar bisnis, ide bisnis, dan juga mungkin entrepreneurship. Jangan kemana-mana Tribuners, terus saksikan program yang disiapkan oleh Tribun Timur. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.